Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Takdir Channel. Jika Anda pecinta tanaman, maka Anda berada pada channel yang tepat ya teman-teman. Dan saya doakan teman-teman yang nonton video ini sampai selesai dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya dan diberi kesehatan dan keselamatan bersama dengan keluarganya ya teman-teman, amin. Baik sahabat tani dimanapun Anda berada, pada hari ini saya mau membahas tentang herbisida. Pada video-video yang lalu saya sudah bahas insektisida, fungisida, dan hari ini saya mau membahas tentang herbisida ya, karena kita ketahui bersama bahwa ada 3 jenis pestisida, yaitu ada namanya insektisida, ada fungisida, dan ada herbisida. Ya, ada herbisida. Jadi semua ketiga ketiga racun itu yang saya sebutkan tadi itu semua tergolong dalam pestisida. Ya, teman-teman. Jadi hari ini saya membahas ini Naraxon. Jadi maaf ya teman-teman, ini kabur ya. Kabur karena ini tinggal botolnya saja, isinya sudah habis. Cuma saya mau berbagi informasi kepada teman-teman, berbagi pengalaman kepada teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi saya mau berbagi kepada teman-teman bahwa yang sering saya gunakan itu dalam dunia pertanian, dalam budidaya tanaman, apakah itu tanaman kakao, tanaman nilam, tanaman pisang, dan lain-lainnya ya. Yang jelasnya ketika kita mau melakukan penyemprotan gulma, mau mengatasi pertumbuhan gulma, saya gunakan ini Naraxon. Kenapa saya gunakan Naraxon? Karena Naraxon ini salah satu herbisida yang dapat mengatasi gulma tentunya ya. Herbisida ini adalah salah satu herbisida paraquat ya. Jadi teman-teman itu perlu ketahui bahwa herbisida itu juga ada dua sifatnya, ada yang bersifat sistemik dan ada yang bersifat kontak. Nah, kebetulan yang saya perlihatkan ini Naraxon itu bersifat kontak. Jadi istilahnya kontak itu kalau kita menyemprot di gulma, yang kena penyemprotan itulah yang mati, yang terbakar. Tapi yang tidak kena tidak mati teman-teman ya, karena sifatnya kontak. Yang kontak itu yang kena mati, yang tidak kena tidak mati ya, begitu ya. Jadi kebetulan ini Naraxon ini paraquat ataukah biasa disebut dengan pembakar ya, pembakar. Jadi namanya saja pembakar. Yang kena itu 2-3 hari kemudian itu sudah mulai kelihatan hasilnya. Dia sudah mulai menguning, kecoklatan, kemudian hangus ya, namanya pembakar ya, hangus gitu. Jika teman-teman juga punya ilmunya tentang herbisida terutamanya Naraxon ini, silakan berbagi pengalamannya, tulis di kolom komentar teman-teman ya, supaya sahabat-sahabat petani kita yang lainnya di luar sana itu bisa mengetahui apa sih manfaat dan fungsinya herbisida Naraxon ini ya. Jadi Naraxon ini biasa saya gunakan di pertanaman nilam saya. Kebetulan saya budidaya tanaman nilam, saya di cabai juga pernah saya gunakan ini. Kakao juga saya pernah gunakan ini. Artinya ini kalau kita dalam budidaya tanaman itu, kalau sudah ada tanamannya, ini aman kok kita gunakan ya, karena yang dikena saja itu yang mati, kalau tidak kena tidak mati gitu. Beda dengan sistemik ya. Contoh sistemik itu, nah ini kebetulan saya perlihatkan juga, ini ada Rambo ya, merek racunnya ini Rambo. Ini sistemik ini teman-teman. Jadi kalau sistemik itu lambat dia punya daya kerja ya. Ini cocoknya kita gunakan sebenarnya di herbisida sistemik itu, cocoknya kita gunakan di lahan-lahan yang tidak memiliki tanaman ya, tidak memiliki tanaman budidaya gitu ya teman-teman. Karena dikhawatirkan kalau ada tanaman budidayanya itu nanti kena tanaman kita itu akan mati gitu. Nah, kalau tidak hati-hati. Tapi biasa selama ini yang saya pakai bukan sistemik ini ya, bukan ini, ada sistemik yang lainnya ya.
yang saya gunakan. Oke teman-teman, jadi saya kira itu saja penjelasan singkat saya tentang herbisida. Jadi herbisida sistemik itu banyak merek dagangnya ya, teman-teman bisa cari sendiri di toko-toko pertanian, toko-toko racun itu banyak. Tinggal teman-teman melihat saja, di situ ada biasa tertulis sistemik, herbisida kontak ya. Gitu. Baik teman-teman, saya cukupkan dulu video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman kita yang petani pemula seperti saya. Jika ada salah ucap dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Lagi pula teman-teman, saya bukan ahli dalam bidang pestisida. Saya hanya bercerita seperti ini, saya berbagi pengalaman dan informasi saya sendiri berdasarkan apa yang saya lakukan, terapkan selama ini di lahan perkebunan saya ya. Baik teman-teman, saya cukupkan dulu video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya Takdir Channel pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.